Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad yang saya muliakan. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk orang yang melakukannya meskipun dia telah meninggal dunia. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu agama, dipahami, diamalkan oleh orang, maka kita dapat pahala. Kalau orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain dan diamalkan lagi, begitu seterusnya, maka orang yang mengajarkan pertama itu tetap dapat balasan pahala. Di sini disebutkan ilmu agama karena itulah ilmu paling mulia, paling berguna bagi semua orang. Bukan berarti ilmu lain kalau diajarkan kita tidak dapat pahala, tetap dapat. Tapi di sini dicontohkan lagi itu ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu itu adalah ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai, mengalirkan air. Air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Itulah kebutuhan paling penting. Ketika seseorang bergerak mengalirkan air yang diambil dibutuhkan oleh manusia, apakah itu asalnya dari gunung, dari mana, semua orang mudah mengambil air akibat dermanya itu, maka setiap orang mengambil air di situ dia dapat pahala. Dulu ada istri Khalifah Harun al-Rasyid namanya Zubaidah. Dia rajin berderma, mengirimkan orang banyak, ratusan orang naik haji dengan biaya sendiri. Dia ikut di situ, dia temukan banyak orang kekurangan air ketika di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Maka dia pikirkan satu proyek namanya proyek pengairan Zubaidah. Ada sumber air yang jauh dari Wadi Nu'man, dengan biaya sendiri dia alirkan, dia bangun irigasi untuk orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Sampai sekarang bendungan irigasi itu masih ada. Itu mengalir terus pahalanya. Orang yang membuat sumur, kita bikin sumur di ladang, orang-orang lewat situ sering mengambil air untuk minum, untuk wudhu, sepanjang dimanfaatkan, tidak dapat terus pahalanya. Jadi jangan pikir berderma untuk kepentingan umum. Nah, kadang-kadang orang bikin sumur, tetangga ngambil air dilarang, pikir, padahal itulah jalan untuk mendapatkan pahala yang besar berterusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang menanam kurma. Kurma itu pohon yang lama tahan, beratusan tahun bisa. Itu sepanjang dimakan oleh orang, buahnya itu atau dimanfaatkan orang, batangnya, daunnya, orang yang menanam pertama dapat pahala.
lalu buahnya dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang ternak, dimakan oleh manusia, maka setiap yang dimakan itu menjadi sedekah bagi orang yang menanam. Sedekah. Petani nanam padi, dimakan burung bondo, dimakan tikus, rugi dia. Tapi kalau dia ikhlas, apa yang dimakan oleh makhluk Allah itu diganti Allah sebagai sedekah dari orang itu. Termasuk yang memakannya lewat pembelian. Petani tadi menghasilkan padi jadi beras, dibeli oleh orang, tetap sedekah. Karena kalau petani-petani itu tidak mau menanam padinya, siapa lagi yang menghasilkan beras? Dia tetap usahanya itu sebagai sedekah. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang membangun masjid, tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, keramiknya wakaf, sajadahnya wakaf, dimanfaatkan orang, kita terus dapat pahalanya sepanjang dimanfaatkan. Yang keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran dibaca di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak Quran, itu wakaf. Ada orang-orang menjual di luar sana, kita bawa ke masjid, tidak tahu itu wakaf kita, supaya dimanfaatkan orang, kita dapat pahala. Yang terakhir, orang yang meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Inilah pentingnya kita mengajari anak dengan agama. Jangan hanya mengajari anak cara mencari uang, mengajari anak cara beragama, cara hidup yang benar, itu akan melekat di dalam kehidupannya. Setelah dia meninggal, tidak meninggal nanti, dia doakan kita. Bahkan sebelum meninggal pun dia selalu mendoakan kita. Itulah investasi yang luar biasa. Jangan hanya berpikiran dunia ini saja untuk bekalkan anak kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik. Allahu Akbar.